Cerita berpindah, 3 hari kemudian, wilayah perbatasan selatan. Jin berkata kepada rekan-rekannya, tujuan misi ini adalah untuk mencari pewaris keluarga Vile dari kerajaan Jin, sumber Vile. Kita akan membuat camp di tengah-tengah perbatasan selatan begitu kita sampai di sana, dan berbagi informasi dengan mengirim seseorang ke camp pada waktu yang ditentukan setiap hari. Kalian tidak boleh memanggilku Tuan Muda, tapi Komandan. Dan bagi kalian yang terluka, tetaplah di camp dan beristirahatlah secukupnya. Itu saja, ku harap ketua pencarian masih hidup. Belop berkata pada Jin, Komandan. Eddington melihat seorang bisman dari suku Watertail. Jin membalas, suku Watertail. Karena mereka adalah suku jinak yang menghindari para predator, kita mungkin tidak akan bertemu suku White Wolf di sekitar mereka. Baiklah, Belop, karena kau terhambat oleh salju, berangkatlah ke camp 2 jam lebih awal. Kembalilah ke zona 13. Belop membalas, baik, Komandan. Sedangkan kalian, telusuri zona 13. Baik, Komandan. Jin bergumam dalam hati, perasaanku buruk soal ini. Ayah pasti telah memerintahkan misi ini secara langsung, apa semuanya berjalan terlalu mulus. Apa aku hanya salah paham kalau dia ingin mengujiku dengan misi ini? Terlihat monster Watertail berkata kepada Jin, kalian, terlihat sangat menyedihkan sekali. Sembari menyodorkan ikan kepada Jin, monster itu berkata, kasihan. Makan ini, pemberian untuk kalian. Jin membalas, ya, terima kasih. Akan kubalas kebaikanmu lain kali. Sembari melihat peta, Jin berkata dalam hati, di luar zona 13 adalah wilayahnya Bisman. Peserta pelatihan basic rank bukan tandingan mereka. Aku tidak perlu memaksakan diri untuk berhasil. Aku akan menghabiskan 3 hari berikutnya untuk memastikan semua wilayah yang sudah ditelusuri. Namun dari arah belakang Belop tergesa-gesa memanggil Jin dengan nada yang sangat panik. Tuan Muda, Jin membalas, ada apa Belop? Belop berkata, skuadron kedua, telah disergap. Mendengar hal itu membuat Jin langsung memberikan perintah, semua pasukan, bersiap untuk bergerak. Belop, bagaimana situasinya? Skuadron kedua berpencar untuk menghindari musuh. Satu orang berhasil melarikan diri dan berhasil mencapai camp untuk memberitahu situasinya. Jin berkata pada Belop, apa Bisman yang menyergap mereka? Belop membalas, tidak, mereka disergap oleh manusia, dan 3 orang telah dikonfirmasi. Mereka menyerang Runsandel hanya dengan 3 orang. Jin membalas, tidak mungkin. Aku yakin masih ada orang lagi selain mereka. Eddington, David, kembalilah ke camp untuk berjaga di sekitar camp. Kalian dilarang melakukan kontak dengan musuh yang kalian temukan. Pastikan untuk melaporkannya sesegera mungkin terlebih dahulu. Jin bergumam dalam hati, sembari berlari dengan cepat, terlalu banyak yang dicurigai sebagai pelaku penyergapan ini. Apa tujuan mereka? Mereka mengincar skuadron kedua dan bukan skuadron ke-1 tempatku berada. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi terlihat, Jin memberikan kode ke rekannya untuk berhenti, sembari berkata, mereka sudah diserang. Melihat banyak darah yang berhamburan di atas salju, membuat Jin sangat marah, sembari berkata dalam hati, akan kupastikan mereka akan membayar harga karena telah mengusik keluarga Runsandel. Dengan raut wajah yang ketakutan, Belop berkata, tidak mungkin, apa Mesa? Tidak, apa semua orang di skuadron kedua telah mati? Jin membalas sembari menenangkan Belop, tenanglah Belop, darahnya masih segar. Tidak ada jejak orang jatuh ataupun potongan daging. Ada pertempuran di sini, dan skuadron kedua melarikan diri. Dari jejak kaki yang ada di sini, hanya 1 orang yang menyergap mereka. Terlihat rekan Jin memanggilnya sembari berkata, Tuan Muda, kami menemukan perban yang tertinggal. Ini sepertinya produk Huefester. Di mana kau menemukannya? Di arah barat, Tuan Muda. Jin berkata, sembari melihat perban yang dipegang, kalau begitu. Mereka sempat merawat luka mereka setelah disergap, lalu diserang oleh penyergap lain dan kabur ke barat. Sierra, bergabunglah dengan Eddington dan David, lalu sampaikan situasinya pada mereka. Ayo Belop, baik, Tuan Muda. Terlihat, mereka berlari dengan sangat cepat, seakan tidak mau kehilangan jejak rekan-rekannya. Namun seketika, laju mereka terhenti. Terlihat, rekan Jin telah dikepung oleh sekelompok orang yang menutupi wajahnya dengan masker. Belop berkata, itu skuadron kedua, Tuan Muda. Ya, aku tahu, tapi, Mesa tidak ada di sini. Tidak hanya itu, jumlah penyergapnya bertambah 1. Jin memberikan perintah pada Belop, Belop, tutup matamu sebentar. Setelah 2 detik, seranglah orang yang di kiri. Baik, terlihat, Jin mengeluarkan belatinya yang telah diselimuti oleh shadow energi,
dan melemparkannya ke arah musuh sembari berkata dalam hati, karakteristik shadow energi yang Murakan ajarkan padaku adalah meningkatnya ketajaman dan daya hancur item yang diselimuti oleh shadow energi. Dan shadow energi juga menipiskan hawa kehadiran dari item itu sendiri. Dengan sangat cepat, belati itu tertancap tepat di samping leher pria bermasker, yang membuat pria tersebut mati seketika. Di satu sisi terlihat, dari arah belakang Belop melompat sembari mengayunkan pedangnya ke arah pria tersebut. Namun pria itu berhasil menyadari keberadaan Belop. Dengan cepat, pria bermasker berhasil memblokir serangan Belop dengan pedangnya. Walaupun serangan Belop berhasil ditahan, akan tetapi tanpa pria itu sadari, Jin muncul dari arah belakang, sembari menebaskan pedangnya ke arah pria tersebut. Pria bermasker pun jatuh dengan tubuh yang berlumuran darah. Jin berkata pada rekannya, apa semuanya baik-baik saja. Dengan wajah yang sudah babak belur, rekannya berkata, kami baik-baik saja. Tapi mereka menangkap Mesa. Kami tidak punya alasan, Tuan Muda. Jin membalas, tidak masalah. Prioritaskan pemulihan luka kalian terlebih dahulu. Pria bermasker yang sudah tidak berdaya tersebut berkata kepada Jin, tolong ampuni saya. Jin membalas, kau meminta ampunan padaku. Dari caramu menghargai nyawamu sendiri, sepertinya kau bukan pengikut Zipel yang bodoh itu. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, sembari menodongkan senjatanya, Jin kembali berkata, akan kuberi kau dua pilihan. 1. Jadilah satu-satunya orang yang mati setelah mengungkapkan asal kelompokmu, tujuan, dan markas kalian. Atau 2. Tetaplah tutup mulut dan matilah bersama orang-orang yang berhubungan denganmu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Namaku Jin Runsandel. Aku berjanji atas nama keluarga dan kehormatanku. Dengan raut wajah yang ketakutan, pria tersebut berkata, baiklah, tolong ampuni nyawa keluargaku. Aku, bagian dari grup revolusioner bernama Kinzelo. Jin bergumam dalam hati, Kinzelo. Apa maksudnya adalah organisasi teroris yang aktif di sekitar waktu kematianku. Seluruh dunia gempar setelah mereka membunuh Raja Jin dan membantai orang-orang. Mereka memanggil diri mereka, grup revolusioner, tapi revolusi yang mereka katakan adalah membuat raja mereka sebagai raja dari seluruh dunia. Jin berkata pada pria tersebut, apa kalian mencoba menyulut kekacauan di kerajaan Jin dengan membunuh para peserta pelatihan Runsandel? Pria tersebut membalas, aku hanya bawahan, jadi aku tidak diberitahu sebanyak itu. Aku juga tidak tahu di mana markas kami. Cabang tempatku aktif berlokasi di gerbang masuk wilayah basement. Ada sekitar 20 seniman bela diri dan mage 4 star. Jin berkata, pertanyaan terakhir. Kenapa kalian menculik Mesa? Pria itu membalas, itu untuk propaganda. Untuk menyebarkan revolusi kami. Kami diperintahkan untuk menangkap peserta pelatihan wanita hidup-hidup. Hanya itu yang aku tahu. Dengan tatapan dingin sembari memegang pedangnya, Jin membalas, aku akan menepati janjiku. Seketika, darah berceceran di atas tumpukan salju, yang menandakan pria tersebut sudah mati. Jin berkata pada rekannya, sudah berapa lama Mesa diculik? Rekannya membalas, sekitar 1 jam. Jin kembali mengatakan pada rekannya, maka mereka pasti masih berada di sekitar gerbang masuk wilayah basement. Pergilah minta bala bantuan dari kediaman utama setelah memberikan pertolongan pertama. Rekannya membalas, maaf. Anda ingin melanjutkannya sendiri, Tuan Muda. Jin berkata, sembari memasukkan pedangnya. Para penyergap itu adalah seniman bela diri 4 star. Dan lagi ada 20 dari mereka. Rekan yang lain membalas, dengan nada yang tinggi, dia benar, terlalu berbahaya pergi sendirian, Tuan Muda. Kami ini peserta pelatihan, sudah sewajarnya kami mati saat menjalankan misi, jadi saya mohon. Jin membalas, tapi saat seorang peserta pelatihan tertangkap, seorang putra keluarga Runsandel tidak bisa hanya diam saja. Seperti yang kalian tahu, aku lebih kuat dari kalian semua. Jadi patuhi saja perintahku. Akan kuanggap protes kalian selanjutnya sebagai pembangkangan. Dan juga, Belop, karena semua anggota skuadron kedua terluka, kaulah yang terkuat di antara mereka. Jadi, kau harus tetap fokus. Kau mengerti maksudku kan? Belop membalas, akan saya ingat itu, Tuan Muda. Dengan cepat, Jin bergegas pergi. Semoga, aku tidak terlambat. Musuh kami terdiri dari 20 orang yang berada di tingkat 4 star. Swordsmanshipku berada di tingkat 3 star, sihirku di tingkat 4 star, dan sihir bayanganku ada di tingkat 3 star. Ini cukup bagus untuk perkembanganku, tapi aku tak bisa menanganinya sekaligus di keadaanku sekarang. Karena menyelamatkan Mesa adalah yang terpenting untuk saat ini.
Jin mengeluarkan mana yang berwarna hijau di telapak tangannya, sembari berkata, aku akan mencoba untuk menghindari pertarungan sebanyak mungkin. Dan fokus untuk menemukan Mesa. Jin langsung menghentakkan tangannya ke bawah, sembari berkata, Terrain Detection. Seketika, sihir tersebut berubah menjadi sebuah jaring yang menghintari hutan tersebut. Dan jika aku menambahkan sihir angin pelacak di sini, terlihat, sihir angin Jin menuju ke padang rumput. Jin bergegas pergi sembari berkata, mereka belum terlalu jauh. Namun, saat Jin sedang berlari, seketika ada anak panah yang melaju dengan cepat dari arah samping Jin. Dengan mudahnya, Jin berhasil menghindari beberapa anak panah yang menyerangnya. Terlihat, dari arah samping, terdapat 3 orang anggota revolusi yang hendak menyergap Jin, sembari mengatakan, itu seorang Run Sandel. Tangkap dia. Akan tetapi, Jin menggunakan sihir angin dan mengarahkannya ke depan, yang membuat pria tersebut terbelah menjadi 2 bagian. Pria yang lain sangat terkejut sembari mengatakan, sihir. Run Sandel menggunakan sihir. Pria yang memakai masker sangat marah dan mengayunkan pedangnya sangat kuat, sembari berkata, sialan, bunuh saja dia. Dengan cepat, Jin mengambil pedangnya dan berhasil menghalau serangannya, membuat pria tersebut mundur ke belakang. Namun dari arah yang lain, pria yang menggunakan tongkat sihir mengatakan pada temannya, sembari mengeluarkan sihir api, mundurlah Mills. Dengan sangat cepat, sihir api tersebut menuju ke arah Jin. Seketika sihir tersebut berhasil mengelilingi lengan kiri Jin, dan membuat pria yang di sampingnya tersenyum lebar. Akan tetapi, Jin langsung menebaskan pedangnya ke arah tubuh pria bermasker. Seketika itu, darah keluar dari tubuhnya. Terlihat, Jin mencengkram dengan kuat sihir yang mengelilingi lengannya. Hanya dengan menggunakan satu tangan, Jin menariknya dengan sangat kuat, sehingga membuat sihir api tersebut terlepas. Melihat sihirnya tidak terpengaruh, pria bertongkat mengatakan dengan sangat kesalnya, sialan, jika api tidak mempan, maka aku akan menghancurkanmu dengan es. Akan tetapi, dengan mudahnya Jin menghancurkan sihir es tersebut dengan pedangnya. Melihat kejadian yang ada di hadapannya, membuat wajah pria bertongkat itu sangat terkejut sembari mengatakan, tidak mungkin, bagaimana bisa sihirku. Seketika, darah segar berhamburan ke atas, tepat di bawah sinar rembulan yang terang. Jin berkata, Kinzelo sialan. Sepertinya mereka tak berencana menyembunyikan jejak. Mereka meremehkan lawannya seperti orang tak berpengalaman. Mereka pasti bertemu di sini dan pergi dengan gerobak. Kinzelo adalah sebuah grup dengan hierarki yang jelas. Mereka mungkin akan membagi rampasan sesuai peringkat di dalam grup. Karena mereka takkan berani menyentuh hadiah yang disiapkan untuk high rank. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan Mesa dengan aman. Karena aku di dekat wilayah Bisman, markas mereka pasti di sekitar sini. Kalau begitu, aku akan membuat keributan dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Mesa. Sembari mengeluarkan sihir api yang berada di telapak tangannya, Jin melemparkan sihir apinya, dengan sekuat tenaga ke arah pepohonan yang berada di depannya. Dalam sekejap, terjadi kobaran api yang sangat besar, menyelimuti hutan tersebut. Terlihat, Jin mengeluarkan sihir esnya, untuk melindungi dirinya sendiri dari kobaran api, sembari berkata, jika aku lakukan ini, mereka pasti keluar untuk mengatasi. Cerita berpindah di area camp musuh. Terlihat orang-orang di camp sangat panik sembari berkata, tiba-tiba ada api. Kebakaran, dari mana datangnya api ini? Cepat padamkan. Air, cepat bawa airnya. Terlihat Jin sedang memantau mereka dari balik bangunan. Jin bergumam dalam hati, dasar kalian idiot. Terlihat ada seseorang pria berotot yang sedang memberikan perintah pada bawahannya, sembari mengatakan, apa kalian tak tahu cara memadamkan api dengan benar? Mage, gunakan sihir air dan es kalian. Para bawahannya berkata, bos, apinya tidak mau padam. Terlihat, Jin memanfaatkan situasi yang terjadi, sembari berlari ke dalam kumpulan asap. Pria berotot membalas perkataan bawahannya, apa kau pikir api akan muncul tiba-tiba di cuaca seperti ini? Pasti ada seseorang yang melakukannya. Cepat temukan di. Belum siap menyelesaikan kata-katanya, terlihat, dari belakang Jin menghajar pria berotot tersebut, yang membuat dia jatuh ke bawah dan tidak berdaya lagi. Sembari memegang kunci yang dia dapatkan dari pria berotot, Jin berkata, aku menemukan cara untuk masuk. Cerita beralih di dalam ruangan. Jin bergumam, di sini sangat tenang. Kira-kira Mesa di mana? Terlihat, Jin menoleh ke arah samping, sembari berkata, ruang bawah tanah. Saat Jin menelusuri ruang bawah tanah, terlihat, akhirnya Jin menemukan Mesa yang dimana tangannya sudah terikat oleh tali. Mesa berkata, Tuan muda, kenapa ke sini? Di sini berbahaya. Jin membalas, jangan khawatirkan aku.
Kau bisa berjalan. Mesa berkata, ya, tapi aku tak bisa berlari. Sembari memotong tali yang mengikat kedua tangannya, Jin membalas, baiklah. Aku akan membantumu. Mesa berkata pada Jin, bisakah kau berjanji satu hal padaku? Jin membalas, berhentilah berbicara Mesa. Dengan wajah yang serius, Mesa berkata, jika kita berakhir di situasi yang berbahaya, tinggalkan saja aku. Master terlalu penting untuk hal buruk yang akan terjadi. Jin membalas, sembari membantu Mesa berjalan, mari pergi dulu, di sini sangat berbahaya. Saat mereka berdua berhasil keluar, terlihat banyak sekali mayat yang berjatuhan, yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Melihat bekas luka seperti cakaran, Jin bergumam dalam hati, itu perbuatan dari seorang bisman dan dari pertempuran suku juga. Suku Serigala Putih. Mesa berkata pada Jin, Master, aku akan mengulur waktu, jadi cepatlah. Akan tetapi, dengan cepat Jin langsung membuat Mesa pingsan. Serigala Putih berkata pada Jin, apa kau bertanggung jawab untuk semua ini nak? Ya, aku putra dari Chiron Run Sandel. Jin Run Sandel, beritahu siapa namamu, Bisman. Dengan ekspresi tersenyum lebar yang membuat gigi tajamnya terlihat, Serigala Putih berkata, Run Sandel. Kau salah satu keturunan Run Sandel. Beberapa hari sebelum misi kerajaan Jin dimulai, di kediaman rumah keluarga Run Sandel, terlihat, Jin sedang berkonsentrasi tinggi, sembari memegang pedang yang sudah diselimuti oleh shadow energi. Seketika Murakan langsung menerjang Jin sembari mengatakan, dasar bodoh. Dengan ekspresi penuh amarah, Murakan kembali mengatakan, kamu mau mati ya? Padahal sudah kubilang, skillmu masih belum cukup, jadi kalau mengeluarkan pedangmu, kamu cuma akan mabuk shadow energi. Kalau tidak mau mati karena overdosis shadow energi, jangan coba-coba bangkitkan pedangmu lagi. Paham? Cerita berpindah, Serigala Putih berkata pada Jin, Run Sandel. Benar, itu hari ini. Hari berburuku yang paling berharga akan berubah. Dengan suara yang keras, beserta tekad yang kuat, Serigala Putih berkata, namaku, Kuajito Truka. Aku warrior dari keluarga Truka. Suku White Wolf. Suku yang dikatakan terlahir dari pertarungan dan pembantaian. White Wolf tribesman dewasa rata-rata. Setidaknya warrior 6 star, suku White Wolf yang dikenal membenci keluarga Run Sandel. Dan alasannya karena dulu kepala keluarga Run Sandel pertama mengundang dewa mereka, yang dijuluki Serigala Putih Besar, lalu membunuhnya. Jin bergumam dalam hati, aku tidak bisa lari darinya bersama Mesa. Dengan suara yang keras, Serigala berkata, ku persembahkan kau pada altar Javier dan membawa jiwanya yang tersiksa pada kedamaian. Sekarang pilih, bertarung dengan hormat melawanku, atau mau terkoyak setelah kabur seperti pengecut. Dengan kuda-kuda yang siap bertarung, Jin membalas, aku memilih bertarung dengan hormat. Serigala langsung menerjang ke depan, sembari berkata, bagus. Jadi kau Run Sandel yang tahu akan kehormatan. Ayo buat pertarungan yang bagus demi kemenangan. Sembari mengayunkan palu besarnya dengan sangat kuat, Jin berhasil menghindari serangan dari Serigala. Akan tetapi, dengan kuda-kudanya, Serigala sudah siap mengayunkan palu besarnya lagi. Saking cepatnya serangan Serigala, membuat Jin sangat terkejut. Namun dengan cepat Jin mengambil pedangnya. Seketika, bentrokan antar kedua senjata pun terjadi. Beruntung, Jin berhasil menghalau serangan Serigala dengan pedangnya. Terlihat, Jin sangat kewalahan menahan serangan kuat dari Serigala, sembari berkata dalam hati, dia sungguh dari suku White Wolf. Hanya menahan serangannya, membuatku mencapai batasku. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Serigala, membuat Jin hanya bisa terus-menerus menahannya. Tapi, aku punya kesempatan untuk menang. Aku punya kartu andalan yang bisa dipakai tanpa sepengetahuan musuhku. Liontin kakak perempuanku, sihir, dan shadow energi. Liontin ini bukan hal yang harus disia-siakan pada tingkat ini. Tapi kalau aku tidak bisa lolos dari bahaya ini, sederhananya, aku tidak punya jaminan menjadi kuat. Sihir juga bukan kartu andalan yang cocok. Aku tidak bisa menembus pukulan White Wolf Tribesman dengan sihir 4 star. Jika ada orang dari klan yang disuruh menyelidiki Kinzelo, maka Guardian Knight akan langsung mendeteksi jejak sihir. Jika itu terjadi, maka akan ketahuan kalau aku melakukan hal tabu bagi klanku. Hanya ada satu cara, shadow energi. Serigala berkata, itu pedang yang bagus, bocah Run Sandel. Memang tidak bisa dibandingkan dengan Black Sword yang terkenal di keluargamu, tapi kau tampak kuat dari kelihatannya. Terlihat, Serigala mengayunkan palu besarnya dengan kuat, tepat di atas kepala Jin. Sembari mengatakan, ini akhirnya, bocah Run Sandel. Dengan wajah yang panik,
Jin berkata dalam hati, ingatlah sensasi saat kamu keluarkan pedangmu malam itu. Bersamaan dengan White Sword milikmu. Terlihat, shadow energi secara perlahan mulai menyelimuti pedang Jin. Dengan wajah yang haus akan membunuh, serigala berkata, akan kupersembahkan kau pada altar Javier. Dengan tatapan yang dingin, Jin bergumam dalam hati, harus ku ingat itu sekarang. Terlihat, dengan cepat shadow energi mulai mengelilingi mereka berdua. Yang membuat serigala terkejut sembari mengatakan, apa? Aku tidak bisa melihat. Seketika itu juga, Jin membuat tebasan panjang dan besar pada tubuh serigala tersebut. Yang membuat suasana menjadi hening sejenak. Terlihat Jin berhasil menyelimuti pedangnya dengan shadow energi. Jin berkata, aku juga tidak mengerti kenapa Black Sword keluargaku terkenal. Namun, dengan tubuh yang sudah tak berdaya, serigala berkata, kau. Apa yang? Jin langsung membalas, itu pertarungan yang bagus, sembari bersiap menebaskan pedangnya ke arah serigala tersebut. Yang membuat serigala tersebut mati seketika. Namun, tiba-tiba Jin merasakan sakit. Secara perlahan aura hitam mulai menutupi bola matanya. Seketika itu juga Jin berteriak dengan sangat keras, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa dan disertai keluarnya aura hitam di sekelilingnya. Jin tertunduk lemas tak berdaya, dan terlihat banyak mulut yang terbentuk dari bayangan, yang mengucapkan kata cacian dan makian terhadap Jin. Terlihat, bayangan murakan menghampiri Jin sembari berkata, sudah kubilang, kalau kamu ingin mengeluarkan pedangmu dengan shadow energi yang lemah begitu, pasti akan ada bayarannya kan? Apa kamu cuma ingin makan debu, setelah mabuk shadow energi? Berdiri, semua akan tamat kalau kau kehilangan dirimu. Bukankah sudah tahu, apa yang harus kamu lakukan? Jin berkata dalam hati, shadow energi rilis. Terlihat, shadow energi rilis yang berwarna biru terang menyelimuti Jin. Itu akan menghancurkan sekitar shadow energi, jadi aku tidak bisa memakai shadow energi rilis dengan baik. Aku tidak bisa membiarkan itu hancur lagi. Ayo coba lagi. Dengan sekuat tenaga, Jin menjaga konsentrasi shadow energi rilisnya. Tenangkan dirimu. Sekali lagi. Seketika, shadow energi yang menutupi dirinya sudah hilang. Jin bergumam, apa aku berhasil? Rasa sakitnya hilang seketika, tapi itu yang membuatku khawatir. Tubuhku tidak berbeda dari biasanya, tapi aku merasa dipenuhi shadow energi. Terlihat Jin mencoba untuk berdiri, sembari berkata, itu tidak berdampak pada pergerakanku, jadi aku harus membawa Mesa kembali. Akan tetapi, Jin menyadari bahwa ada seseorang yang mengintainya dari balik batu. Jin berkata, siapa di sana? Dengan wajah yang berkeringat dingin, pria yang bersembunyi membalas dengan rasa takut, tolong, jangan. Tolong kumohon jangan bunuh aku. Jin berkata, apa kau Kinzelo? Jadi masih ada yang selamat ya? Pria yang bersembunyi berkata, tidak. Bukan, aku Semberville, keluarga Phil dari kerajaan Jin. Jadi itu kau, aku Jin Runsandel, aku disuruh untuk mencarimu. Dengan wajah yang sangat kegirangan, Semberville membalas, Runsandel. Astaga, itu Runsandel. Melihat tingkah Semberville, Jin bergumam dalam hati, aku lupa sepenuhnya karena Kinzelo. Justru aku merasa agak kasihan, karena dia begitu senang. Semberville mengatakan, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Jin membalas, sembari menggendong Mesa, lupakanlah. Aku dibayar untuk ini, ayo kembali sekarang. Ngomong-ngomong, Semberville, bagaimana kau bisa diculik Kinzelo? Itu, aku mengikuti kekasihku kemari. Jin berkata, kekasih, kau kawin lari. Tidak, begini, sebenarnya, kekasihku sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi, wajahnya, suaranya, bahkan 2 tahi lalat di pergelangan tangannya. Semuanya sama persis seperti saat dia masih hidup. Mungkin aku terdengar gila sekarang, tapi itu sungguhan. Tidak mungkin aku salah lihat. Jin bergumam dalam hati, semuanya sama persis. Ini, seperti ulah Burber Gaston dan kemampuan transformasinya. Mereka mungkin menculik Semberville demi uang. Apa ada suatu koneksi antara Burber dan Kinzelo? Ini kedua kalinya aku berurusan dengannya sejak meninggalkan Kastil Strom saat umur 10 tahun. Ada yang janggal, aku harus menemuinya dan melihat sendiri seperti apa orangnya. Jin berkata, untungnya tempat dia bekerja di ibu kota kerajaan Kurano. Aku harus mencari kesempatan untuk menemuinya saat sedang di kelas latihan menengah. Semberville membalas, terima kasih. Sudah mendengarkanku dengan sungguh-sungguh. Jin berkata pada Semberville, ya, bala bantuan dari keluarga utama akan segera tiba, jadi kembali. Semberville membalas, apa kau memanggil Guardian Knights demi aku? Dengan santai Jin membalas, bukan aku,
mereka kemari karena Mesa. Jin, akan kuingat pertemuan kita hari ini selamanya. Kalau kau butuh bantuanku, segera beritahu aku. Ya, baiklah, gumam Jin. Cerita berpindah. Dengan raut wajah senang Gili berkata, selamat karena telah menyelesaikan misi pertama Anda, Tuan Muda. Saya sangat terkesan. Anda pasti lelah. Akan saya siapkan bak mandinya untuk Anda. Namun dari arah lain, dengan tatapan tajam Murakan berkata, hei, bocah. Jin membalas, seperti yang diharapkan darimu. Dengan wajah yang tersenyum, Jin menghampiri Murakan dan berkata, lihat siapa ini. Kupu-kupu, apa kamu jadi anak baik selama aku pergi? Mendengar perkataan Jin, membuat Murakan sangat marah dan menggigit tangannya dengan sangat kuat. Dengan kesalnya, Jin langsung melemparkan Murakan ke arah jendela. Jin berkata pada Murakan, kenapa kamu menggigitku? Dengan amarahnya Murakan membalas, apa kamu gila? Kamu jadi gila ya? Murakan mencakar wajah Jin sembari berkata dengan sangat marah, aku sudah bilang, jangan pakai shadow energi rilis. Berapa kali ku bilang padamu, kalau itu akan menghancurkanmu, itu semua demi kamu. Jin membalas, dengarkan aku dulu. Dengarkan apa? Murakan sudah kembali ke bentuk aslinya, dan mengayunkan tubuh Jin dengan kuat sembari berkata, tidak ada yang perlu didengarkan. Apa yang lebih penting di dunia ini dari nyawa kontraktor satu-satunya Solderet? Gili berkata, Tuan Murakan, Tuan Muda baru kembali. Dengan wajah yang serius Murakan mengatakan, kamu lupa yapai stroberiku. Ini masalah serius. Murakan kembali menjelaskan pada Jin, saat sedang kuawasi, dia malah begitu. Memangnya bisa aku melupakan itu? Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Dan liontin itu, apa itu cuma hiasan? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu pakai kemanapun dengan santainya. Dengan wajah yang marah Jin membalas, itu percuma. Siapa yang tahu musuh seperti apa yang akan kuhadapi pada akhirnya nanti? Percuma, katamu. Namun secara tiba-tiba, pundak Murakan terkilir. Jin bertanya pada Murakan, tunggu, kenapa terkejut begitu? Tapi bagaimana kamu tahu, kalau aku mengeluarkan pedangku? Murakan membalas, shadow energimu tiba-tiba lompat dari 3 star ke mid 4 star. Aku tidak merasa kalau diriku teraliri shadow energi, tapi ternyata starku naik sebanyak itu. Murakan berkata, kamu harus berterima kasih pada Solderet atas berkatnya. Murakan kembali menjelaskan, ada 10 orang yang pernah mengalami mabuk shadow energi. Tidak, sekarang ada 11. Ngomong-ngomong, 9 dari mereka tewas karena itu. Jin membalas, aku salah satu dari 2 yang selamat itu. Siapa satunya? Apa sang pendiri? Dengan ekspresi datarnya Murakan berkata, tidak, itu aku. Kalau Temar, dia pasti sudah mati. Jin mengatakan, jadi kamu dan aku, kita pada dasarnya sama. Jangan khawatir, aku tidak mau merasakan rasa sakit itu meski sedetik. Kalau begitu, aku mau mandi dulu. Cerita berpindah di kediaman para saudaranya. Mereka sedang berbicara satu sama lain. Tidak mungkin, Jin menang melawan White Wolf Trip Warrior. Tentu saja, meski kalau bisa pun itu karena musuhnya bandit berbulu serigala. Dia cuma akan menjadi knight 3 star, bagaimana mungkin dia membunuh White Wolf? Ah, tidak, banyak kesempatan yang mungkin dia dapatkan. Kalau yang si bungsu hadapi itu memang lemah. Wanita ini bernama Ani Runsandel, perwakilan ke-9 keluarga Runsandel. Meski begitu, tetap saja mustahil. Justru makin tidak masuk akal karena ibu langsung percaya. Pria ini bernama Miu Runsandel, perwakilan ke-8 keluarga Runsandel. Bukankah menurut kalian juga begitu? Hai Tona, Daytona. Dengan gugup, Tona bersaudara membalas, tentu saja. Terlihat Tona bersaudara berbincang satu sama lain. Mungkin Jin sungguh membunuhnya. Semonster apapun dia, tetap saja mustahil. Masalahnya bukan apa dia bisa membunuh White Wolf, tapi karena dia akan bergabung ke kelas menengah sekarang. Benar, kalau Jin datang ke kelas menengah, maka itu akan jadi akhir untuk kita. Menyebalkan, iya, benar, Miu berkata pada Tona bersaudara, hei, 2 idiot. Apa yang kalian bisikan sampai begitu berisik? Apa kalian setakut itu kalau si bungsu bergabung ke kelas menengah? Tentu saja tidak, gumam Tona bersaudara. Ani membalas, jujurlah pada kakak perempuan kalian. Dengan tatapan tajamnya, Ani berkata, di dunia ini, aku paling benci mulut yang bicara kebohongan, sangat benci sampai ingin merobeknya. Tona bersaudara mengatakan, kami takut dengan Jin. Ani berkata, kalau begitu, haruskah para kakak perempuan kalian ini membantu?
Bagaimana, gumam Tona bersaudara, akan kami pinjamkan mereka pada kalian secara khusus, jadi gunakanlah dengan baik, para budak kami. Cerita beralih, kelas pelatihan menengah Runsandel mengikuti hukum rimba sepenuhnya. Dari Knight 3 star hingga 5 star, semua ada di sini. Baik pendatang baru ataupun mereka yang sudah di kelas ini selama lebih dari 10 tahun. Miu dan Ani akan memilih beberapa kadet, dan memperlakukan mereka seperti budak. Kalian bisa bawa mereka dan buat si bungsu sadar akan tempatnya. Karena kami juga tidak begitu menyukainya. Kalau kalian tidak bisa melakukannya dengan benar, sebaiknya kalian urus sendiri, wahai adik-adikku tersayang. Cerita berpindah. Terlihat Jin yang baru saja siap mandi. Bergumam dalam hati, aku sudah menyelesaikan misi pertamaku dengan sukses, jadi sudah waktunya aku ikut kelas menengah. Shadow energiku sudah mencapai 4 star juga. Kalau mau mengeluarkan shadow energi dengan benar, swordsmanshipku harus mencapai tingkat 6 star dalam 5 tahun. 6 star berarti kau swordsman luar biasa. Kalau 7 star, berarti kau master. Ya, segini pun masih luar biasa bagi orang normal. Kalau salah satunya mencapai 8 star atau lebih, maka orang tersebut akan jadi irregularity. Dari 2 miliar orang di benua, bahkan tidak sampai 100 orang yang mencapai 9 atau 10 star. Dan hanya satu orang yang berhasil melampauinya. Sang demigod, The Celestial Knight. Di kehidupan ini, aku akan jadi Celestial Knight, tidak, aku akan melampauinya. Untuk sekarang, aku akan menghadapi masalahnya setelah ikut kelas. Tona bersaudara ada di kelas menengah. Meski tidak berpengalaman, tapi aku tahu. Setelah kau masuk ke kelas menengah, bahkan yang bersaudara, yang tua maupun muda akan saling berusaha demi menjaga yang lain tetap dalam perintah. Semua orang yang di kelas dasar itu masih muda dan tingkat skill mereka sama, jadi semuanya lebih akrab. Tapi kalau di kelas menengah, orang yang hatinya lemah, tidak akan kuat. Hanya ada satu hal yang harus kulakukan di tempat itu, di mana kekuatan dan skill adalah segalanya. Dengan kekuatanku yang kasar, akan kudominasi kelas menengah itu. Cerita berpindah, di dalam kastil utama Runsandel. Terlihat, Jin sedang mengetuk pintu sembari berkata, "Apa kamu memanggilku ibu?" "Iya, ku dengar, kamu telah menjalankan misi ini dengan baik. Hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih, ibu. Aku diberitahu kalau kamu menolak rekomendasiku untuk berganti ruangan. Seperti yang kamu tahu, hanya anak yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya lah yang bisa memakai ruangan itu. Ruangannya selalu kosong sejak terakhir dipakai Joshua saat muda. Tapi aku ingin kamu mulai memakainya. Terima kasih, ibu. Tapi aku menolak." Ibunya membalas, "Kenapa?" Jin berkata, "Tapi, sebagus apapun ruangan itu hanyalah sebuah ruangan. Itu terlalu besar dan berlebihan untukku." Ibunya berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi." Jin membalas, "Baik, ibu." Ibu Jin bergumam dalam hati, apa si bungsu memang tidak punya rasa serakah? Atau kelebihan keserakahan? Aku tidak mengerti. Apa yang kutawarkan padanya itu, ruangan yang hanya bisa dipakai oleh anak yang akan bertanggung jawab akan keluarga Runsandel di masa depan. Aku yakin, dia juga tahu kalau akan mendapat bantuan selama di ruangan itu. Tapi, emang benar kalau dia akan jadi target mereka yang tidak mendapatkannya. Jadi dia sudah menduganya kalau aku sedang mengetesnya. Ku nantikan pertunjukanmu di kelas menengah. Cerita beralih. Terlihat Jin sedang berbicara kepada anggotanya, "Kita akan masuk kelas menengah besok. Kelas menengah itu terdiri atas beberapa fraksi. Kalian akan menjadi bagian dari fraksiku. Kalian akan menghadapi persaingan wilayah kekuasaan dan kritikan dari orang. Tapi jangan terlalu takut. Aku tidak berniat hanya diam melihat yang terjadi dan hal seperti itu akan menghilang, begitu kelas menengah telah kutekan sepenuhnya. Hingga saat itu, bergeraklah menjadi per tim 3 orang, meski sedang tidak latihan. Hindari bertindak sendirian." "Paham." Dengan serentak mereka menjawab, "Baik, Tuan Muda." Cerita beralih, terlihat ada seorang pria, yang hanya menggunakan sebelah penutup mata. Pria ini bernama, Z Runsandel. Anggota senior Runsandel, 8 star Knight, adik Chiron Runsandel. Z berkata kepada semua orang, "Perhatian. Ada 10 rookie yang masuk tahun ini. Dan 27 yang keluar. Para rookie, pelajari apa yang kita lakukan di kelas menengah dari para senior kalian. Aku hanya mengajarkan ilmu berpedang dan menilai performa kalian. Semua insiden termasuk pembunuhan akan jadi tanggungan kalian." Dengan suara yang keras, Z berkata, "Biar kutanya para senior. Apa yang selalu kutekankan?" Dengan suara yang keras, para senior kompak membalas, "Yang lemah tidak dibutuhkan di keluarga Runsandel."
Mereka mengatakannya dengan penuh semangat dan tekad yang kuat, hingga berulang kali. Yang membuat Jin bergumam dalam hati, berisik sekali. Mereka berusaha membuat kami putus asa. Jin melihat ke arah sekitar, Tona bersaudara juga ada di sana. Pria jelek di sebelah mereka sepertinya sudah berlatih untuk waktu yang lama. Mustahil si kembar menang melawannya sendirian. Mereka pasti menerima bantuan dari Kamiu dan Ani. Mereka memang berusaha membuat para rookie putus asa, tapi aku harus memberitahu mereka, kalau mereka sungguh salah paham akan suatu hal. Terlihat, Tona bersaudara sangat ketakutan sembari berkata, apa-apaan? Kenapa dia ke arah sini? Jangan takut, kita punya bantuan dari Kamiu dan Ani sekarang. Sembari melangkah ke depan, Jin mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Tepat di hadapan pria jelek, hanya dengan sekali ayunan yang cepat, Jin langsung memotong tangan kanannya. Seketika darah berhamburan tepat di depan mata Tona bersaudara. Melihat apa yang telah dilakukan Jin, membuat Tona bersaudara dan Zed sangat terkejut. Terlihat, pria jelek tersebut berteriak dengan sangat kerasnya, sembari menahan rasa sakit. Jin hanya bergumam dalam hati, yang perlu dibuli itu bukan aku, tapi kalian semua. Dengan tatapan yang tenang, Jin berkata, panggil medis. Tona bersaudara berkata, Jin, dasar bajingan, apa kamu gila? Kenapa kamu? Namun Jin tidak menghiraukan kakaknya. Jin bertanya pada pria jelek, Train, siapa namamu? Namaku, Kajin Romero. Apa kau tahu, kenapa aku memotong tanganmu? Tona berambut hitam berkata, hei, kamu mengacuhkan kami, hunuskan pedangmu lagi. Dengan tatapan yang tajam, Jin berkata, kakak, tidak bisakah kamu lihat, kalau aku sedang bicara pada Kajin? Ku terima duelmu nanti, jadi tolong tetaplah tenang. Tona berambut putih membalas, dasar tikus kecil, beraninya kamu bersikap begini setelah menebas trainku. Tanpa disadari, Tona berambut putih telah keceplosan mengatakan trainku. Mendengar perkataan Tona berambut putih, membuat Jin hanya tersenyum dan berkata, apa dia anggota fraksimu? Dia memiliki tanda-tanda akan haus darah saat melihatku, jadi ku tebas dia. Orang yang di sekitar melihat kejadian tersebut, membuat mereka sangat terkejut dan berkata, jangan-jangan ini persaingan hierarki. Dengan senyuman di wajahnya, Zed bergumam, jadi mereka dikritik keras setelah berusaha menekan adik kecil mereka. Karena Tona bersaudara, posisi Kajin sebagai fraksi Tona bersaudara pun dibekukan. Berkat itu, aksi Jin menjadi aksi yang tidak bisa dianggap enteng, tapi persaingan hierarki adalah tradisi keluarga Runsandel yang sudah ada sejak lama. Dia telah melakukan aksi yang cukup berani. Jin berkata pada semua orang dengan suara yang lantang, dengar, semua Train. Aku Jin Runsandel, mungkin kalian akan menghunuskan pedang kalian padaku, atau bahkan melakukan serangan kejutan padaku, seperti yang barusan kulakukan. Tapi, kalau kalian menunjukkan bahkan sedikit saja kebencian padaku, aku tidak akan ragu untuk menyerang kalian. Dari arah lain, Zed berkata, Jin Runsandel, anak ke-13, yang termuda. Dengan tatapan membunuh, Zed berkata, apa kau pikir bisa dengan beraninya melakukan hal seperti itu sebelum aku? Tentu, karena aku percaya kalau diriku tidak akan bertarung melawan Tona bersaudara, tapi melawanmu, tetua. Kau bilang mau melawanku, menarik sekali. Terlihat, dari tangannya, Zed mengeluarkan semacam sihir petir, yang membentuk sebuah pedang. Zed berkata pada Jin, sembari menodongkan pedangnya ke arah Jin. Jelaskan, berdasarkan responmu, mungkin aku akan memenggalmu di tempat. Dengan tatapan tajamnya, dan tekad yang kuat, Jin tetap tenang, dan tidak bergerak dari tempatnya sedikitpun. Yang menandakan kalau Jin tidak gentar sama sekali.